Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sekarang buka halaman 50 ya. Kita belajar sirah. Jadi buka halaman 50. Kita akan bahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dikepung di lembah ya. Jadi ini mengapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dikepung ya. Jadi mesti ingat, jadi gangguan Quraisy ya, kaum Quraisy terhadap kaum muslimin itu semakin hebat ya, semakin gencar, semakin ganas ya. Setelah kaum muslimin berhijrah ke Habasah dan mendapatkan ketenangan di sana ya, karena pimpinannya yang sangat baik ya, dan menerima kaum muslimin yang berhijrah ke sana ya. Jadi oleh karena itu ya, kaum Quraisy berpikir untuk melakukan embargo terhadap Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Jadi kaum Quraisy ini memutuskan semua hubungan, baik hubungan perdagangan ya, jual beli. Jadi intinya kaum Quraisy tidak akan membeli ataupun menjual sesuatu kepada kaum muslimin ya. Jadi itu melakukan embargo namanya ya, memutuskan hubungan perdagangan ya, memutuskan hubungan perdagangan. Dan ini sangat menyulitkan kaum muslimin pada saat itu ya, ketika terjadi embargo. Jadi kaum Quraisy mengepung ya Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin di salah satu lembah yang ada di Makkah ya. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin tidak bisa keluar dari lembah tersebut ya, tidak bisa keluar dan dilarang keluar karena diawasi terus oleh kaum Quraisy ya, kaum Quraisy. Dan ini juga jadi selain melakukan embargo juga melakukan pengepungan. Jadi pengepungan itu artinya melarang keluar ya, melarang keluar dan mengawasi terus, itu pengepungan. Jadi selain melakukan embargo, melakukan pengepungan ya, kaum Quraisy juga tidak mau melakukan atau menerima perdamaian terhadap kaum muslimin ya, terhadap kaum muslimin. Dan kesepakatan ini ditulis dan ditempelkan di dalam Ka'bah ya. Ini kesepakatannya, ini dia tulis, kemudian dia tempelkan di dalam Ka'bah. Kemudian bagaimana keadaan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslim di lembah setelah terjadi pengepungan ini ya. Jadi Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya selama di lembah ya, jadi dalam lembah itu selama 3 tahun mereka merasakan kesulitan ya, mereka merasakan kesulitan yang luar biasa ya, mereka merasakan penderitaan, kesulitan yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka dikucilkan oleh kaum Quraisy ya, hingga karena kaum Quraisy ini melakukan embargo, tidak ada perdagangan terhadap kaum muslimin, sehingga kaum muslimin tidak ada makanan ya, tidak bisa mendapatkan makanan. Sehingga apa yang terjadi? Kaum muslimin cuma memakan dedaunan dari pohon-pohon yang ada di lembah ya. Jadi kaum muslimin cuma memakan dedaunan ya. Tetapi meskipun menghadapi kesulitan dan penderitaan yang luar biasa, Nabi Muhammad SAW tetap dengan gigih ya melanjutkan dakwah Islam ya. Beliau tidak bosan sama sekali untuk memberikan arahan kepada manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian selama 3 tahun ya pengepungan
dihentikan. Artinya kaum muslimin sudah tidak dilarang lagi keluar dari lembah, ya. Jadi kesulitan dirasakan oleh Muhammad SAW dan kaum muslimin itu sangat berat setelah terjadi pengepungan, ya. Dan ini kesulitan ini diketahui oleh sebahagian pembesar Quraisy, ya. Sebahagian pembesar Quraisy. Sehingga sebagian pembesar Quraisy tersebut bersepakat untuk merobek lembaran kesepakatan itu yang ditempelkan di dalam Ka'bah. Tapi ketika mereka hendak merobeknya, ternyata didapati lembaran tersebut yang ditempel itu sudah dimakan oleh rayap, ya, dimakan oleh rayap. Kecuali bagian lembaran yang tertulis kalimat Bismikallahumma, ya, Bismikallahumma. Oke, ya. Jadi lembaran tersebut tidak dimakan oleh rayap yang tertulis Bismika Allahumma, dengan namamu ya Allah, ya. Yang tertulis dengan namamu ya Allah. Dengan demikian Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin keluar dari pengepungan, jadi keluar dari lembah, ya. Setelah keluar dari pengepungan, tidak berhenti kesulitan di saat pengepungan. Nabi Muhammad SAW menghadapi dua peristiwa lagi, ya, yang beliau sangat sedih, ya. Oke, ya. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW keluar dari pengepungan, beliau menghadapi lagi dua peristiwa yang sangat mengharukan dan sangat membuat Nabi SAW itu bersedih. Yang pertama itu meninggalnya istri tercinta beliau, yaitu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, dan kemudian susul meninggalnya paman beliau yang bernama Abu Thalib, ya. Ini yang membuat beliau sangat sedih, ya. Karena Khadijah ini adalah seorang istri, ya, seorang istri yang menjadi pendukung dan penopang beliau dalam berdakwah, ya. Nah, sedangkan Abu Thalib ini adalah menjadi pelindung beliau dalam menghadapi gangguan Quraisy, ya. Dan ini peristiwa ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian, ya. Pada tahun ke-10 kenabian. Okay. Jadi kita Nabi Muhammad SAW sangat bersedih karena kematian kedua keluarga beliau. Bangsa Quraisy berkesempatan, ya, melancarkan gangguan kepada Nabi Muhammad SAW, dan gangguan ini tidak pernah dilakukan sebelumnya ketika Abu Thalib paman Nabi itu masih hidup, ya. Salah satunya itu kaum Quraisy berani menaburkan debu pada kepala beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian kotoran pada punggung beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sujud, ya. Kaum Quraisy menaburkan kotoran ke punggung beliau. Dan banyak hal-hal lagi yang dilakukan oleh kaum Quraisy sepeninggal Abu Thalib, ya, yang tidak pernah dilakukan selama Abu Thalib masih hidup, ya. Banyak sekali gangguan yang dilakukan kepada Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi kesimpulan dari materi ini, ya. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu gangguan yang dilancarkan oleh kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau semakin gencar setelah kaum muslimin berhijrah ke Habasah, ya, dan agama Islam semakin tersebar di sana, ya. Dan agama Islam makin tersebar di sana sehingga membuat semakin tidak menerima kaum
kejadian tersebut oleh kaum Quraisy, ya. Jadi untuk pelajaran sirah ini tidak ada tugasnya, ya, cukup mendengarkan penjelasan dari Ustadz. Jadi saya tutup dulu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.